Radio Republik Indonesia Samarinda secara historis memiliki catatan dan nilai sejarah tersendiri di antara seluruh stasiun penyiaran RRI yang ada sekarang di Indonesia dengan kekuatan pemancar yang hanya 250 watt serta dukungan personel yang sangat minim. Bahkan gedung kantor dan studionya pun dengan status izin pakai yang terletak di Jalan Permandian. Saat ini, gedung tersebut digunakan oleh perusahaan daerah air minum Tirta Kencana, Kota Samarinda. Keberadaan Radio Republik Indonesia Samarinda di Bumi Etam, Kalimantan Timur yang bersiaran mulai tanggal 20 Mei 1954 yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah ini terhadap pentingnya informasi. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua di Studio Integrasi Radio Republik Indonesia Samarinda. Studio Integrasi program 1 yang semula di atas, tagline-nya adalah pemberdayaan masyarakat. Kita terus wujudkan bagaimana program ini bisa betul-betul secara konten pemberdayaan masyarakat bisa diwujudkan. Program 2 juga begitu, program 4 terpencil tempatnya, kami satukan menjadi satu, berintegrasi satu sama lain, supaya secara fisik tidak hanya berdekatan, tetapi secara non-fisik, secara konten siaran mereka berlomba-lomba menyampaikan tagline masing-masing. Dalam menggerakkan roda operasional, Kepala RRI dibantu oleh 1 Kepala Bagian dan 4 Kepala Bidang. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pemberitaan, Kepala Bidang Siaran, Kepala Bidang Teknologi dan Media Baru, Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha, Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian tata usaha terdiri dari 3 subbagian. Yang pertama adalah subbagian SDM, sumber daya manusia, kemudian subbagian umum, dan subbagian keuangan. Secara administrasi seluruh kegiatan di RRI Samarinda, administrasinya bermuara dari tata usaha. Jadi tata usaha membawa pembinaan kepegawaian ada di tata usaha. Jumlah pegawai RRI Samarinda saat ini 56 orang PNS, 30 PBPNS, dan honor lokal 24 orang. Kepala Bidang Pemberitaan. Pemberitaan mengisi di semua lorong-lorong yang ada di program 1, program 2, dan program 4 dengan materi-materi yang sangat beda tentunya. Di program 4 ada namanya kabar etam, di program 2 ada tentang kegiatan anak muda, informasi anak muda, dan di program 1 ini merupakan unggulan, ada namanya opini publik dan juga berita-berita dan dialog halukapi sebagai upaya untuk memberi informasi kepada warga di benua etam ini. Ada juga program berjaringan nasional, yaitu program 3, yakni acara aspirasi merah putih, tabir maupun juga budaya.
yang akan mengeksploitasi semua potensi yang ada di benua hitam Kalimantan Timur ini bisa di-share ke Indonesia bahkan internasional. Kepala Bidang Siaran. Bidang program siaran itu merupakan salah satu bagian dari struktur LPV RRI Samarinda. Bidang program siaran ini sendiri meliputi 4 seksi. Ada seksi perencanaan dan evaluasi program, kemudian seksi program 1, program 2, dan program 4. Masing-masing program ada 5 orang penyiar, ditambah dengan 5 orang staf. Nah, untuk siarannya sehari 19 jam, baik di program 1, 2, maupun 4. Untuk program 1, FM 97,6 itu sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang menampung segala aspirasi publik sebagai rumah rakyat Indonesia. Program 2, FM 88,5 MHz itu sebagai pusat kreativitas anak muda. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI sebagai Rumah Rakyat Indonesia. Kepala Bidang Teknologi dan Media Baru. Infrastruktur RRI Samarinda saat ini sudah mempunyai pendistribusian via satelit, di mana pendistribusian via satelit ini dipakai untuk pendistribusian suara dari RRI Samarinda ke Jakarta. Dan infrastruktur ini juga bisa dimanfaatkan untuk pendistribusian ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pemancar FM se-Kalimantan Timur, sehingga RRI Samarinda berkomitmen untuk meminimalisir area blank spot khususnya di Kalimantan Timur. RRI Samarinda sejak tahun 2013 sudah migrasi dari perangkat analog ke digital. Hal ini dibuktikan dengan pemakaian perangkat untuk siaran Pro 1 dan Pro 2 sudah memakai peralatan audio mixer digital dengan pendistribusian memakai fiber optik. Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha. Layanan dan pengembangan usaha membidangi 3 seksi. Layanan pengembangan usaha, layanan publik, dan komunikasi publik, di mana mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan layanan publik, pengembangan usaha, dan komunikasi publik. Di dalam kegiatannya adalah pengembangan usaha memasarkan segala kegiatan RRI yang sifatnya jasi nonsi, bersifat siaran maupun non siaran. Di dalam kegiatan layanan publik mempunyai aset-aset yang bisa diberdayakan, dipasarkan untuk sewa lahan seperti gedung, aset-aset seperti penyewaan tower, dan lain sebagainya. Jalan dengan tuntutan manajemen, rapat rutin itu adalah harus. Karena itu selama ini berpuluh-puluh tahun kita tidak memiliki ruangan rapat yang representatif. Syukur alhamdulillah, dalam waktu yang relatif singkat, saya dibantu oleh para pejabat syukuran dan seluruh kawan-kawan di bawah staf mau kita sama-sama menunjukkan ruang rapat yang cukup representatif dengan kapasitas 50 orang, yang tadinya ruangan ini adalah 30% menggunakan ruangan struktural dari pemberitaan. Karena pemberitaan tetap kita tempatkan di sebelah, sementara redaksi teman-teman reporter menyatu di studio integrasi. Harapan kami
sarana demi prasarana yang kami wujudkan di dalam kesempatan membangun saat ini. Kita ingin menjadikan Radio Republik Indonesia sebagai rumah rakyat Indonesia yang memberikan kenyamanan tidak hanya kepada teman-teman yang ada di dalam, tetapi yang paling penting adalah para tamu yang akan hadir untuk mengisi, menyampaikan aspirasi dan inspirasinya di dalam Radio Republik Indonesia Samarinda. Maju terus RRI Samarinda. Ya, jadi terkait masalah siaran RRI, ya, kalau saya perhatikan secara umum memang sudah berjalan, ya, khususnya juga terkait masalah olahraga. Jadi ada interaktif, saya perhatikan. Jadi kalau di mana saya melakukan suatu event, ya, atau mungkin event olahraga, pasti ada wartawan RRI. Nah, itu menunjukkan bagaimana suatu kegiatan, ya, khususnya olahraga, yaitu di mana ada kegiatan tentu biasanya ada teman-teman wartawan dari RRI. Nah, kadang-kadang ada yang siaran langsung, ya, maupun mungkin siaran tunda, ya, baik itu di Kaltim sendiri, di luar Kaltim, bahkan di luar negeri. Ya, jadi yang ini yang saya rasakan langsung. Ya. Jadi artinya dengan keberadaan RRI tentu kita juga sangat terbantu, ya, khususnya karena Kalimantan Timur ini koni kotanya itu jaraknya sangat jauh, ya, khususnya saudara-saudara kita yang ada di hulu, ya, di Makam Hulu yang agak jauh-jauh, ya, misalnya saja dengan keterbatasan komunikasi, tapi biasanya pengalaman saya kalau siaran yang bisa diterima, ya, dari dengan jarak yang jauh itu hanya RRI. Jadi itulah manfaat yang bisa langsung kita rasakan. Radio FM ya, Radio FM itu lebih ke anak muda, ya, jadi easy listening buat teman-teman anak muda yang pengen dengerin lagu-lagu terbaru dan pasti di Radio FM. Satu hal yang saya pahami dari RRI adalah lihat dari sejarah keberadaannya aja. Dilihat dari sejarah keberadaannya kan RRI itu gimana ya, pionir radio di Indonesia, dan peran serta sumbangannya buat pembangunan Indonesia itu kan sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Bagi Kalimantan Timur sekarang kita kan bicara yang saja, yang paling jujur saja. Radio mana yang jangkauannya seluas RRI sampai ke pelosok, ya kan? Radio mana? Kalau radio swasta hitungannya kan langsung untung rugi. Kalau RRI kita tahu kan ada tanggung jawabnya di dalam pembangunan. Jadi kalau saya ikuti RRI Samarinda itu saya misalnya gini, saya perhatikan siarannya yang berbahasa daerah. Buat saya itu cara RRI untuk meraih, aku tuh ingatnya itu bukan salah nang berbahasa Jawa, ya, kalau aku lupa ada yang berbahasa Indonesia kan yang saya ingat. Nah, buat saya itu apa ya? Buat saya itu cara RRI yang sangat bagus untuk mengikat telinga pembacanya, karena memang bahasa itu kan bisa mendekatkan kita pada sesuatu. Jadi kayak siarannya berbahasa Jawa, berbahasa Bugis, meskipun saya nggak paham sama sekali bahasa Bugis, tapi saya